Ya gimana ya Pak? Keterampilan saya cuma sebatas supir. Saya rasa Bapak merasa apa? Kelemahannya apa? Kekurangannya apa? Kekurangan saya ya cuman saya bisa bawa mobil itu doang. Bapak bisa bawa mobil? Nah, Bapak punya tenaga? punya tenaga bisa. Bapak punya waktu? Mm-mm. Bapak sehat? Sehat, alhamdulillah. Banyak saya rasa pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan 3 hal itu. Saya mau uji, kalau saya mau nanya, ini Pak siapa? Pak Domi. Pak Doni, kamu setia nggak sih? Kalau dibilang setia Pak, nggak mungkin saya nggak setia. Soalnya udah anak, umur 25 tahun. Coba dengar Roy bilang apa. Soalnya saya melihat adegan di mana yang tidak sepatutnya sih. Karena ekonomi lagi susah, ngapain pergi ke tempat Tuh kan, maaf ya, saya harus berkata apa adanya. Di sini, ini keluarga yang tidak bisa dibelain satu sama lain. Karena mereka punya satu dark side semuanya. Dan saya merasa juga ada yang aneh dengan siapa namanya? Rina. Rina. Rina, kamu kuliah kah? Ah, iya Kak. Dalam mata batin saya ngelihat dari tadi kamu tidak berani melihat mata saya. Dan kamu ada rasa ketakutan yang terselubung. Apakah Rina ikut di kampus? Dek? Enggak. Saya enggak. Kamu jawab benar. Enggak, Pak. Saya enggak. Saya tanya sekali lagi untuk kedua kalinya. Gara-gara kamu, Pak. Makanya kamu kerja. Dengar dulu. Anaknya nggak bilang iya. Waduh, saya tanya sekali lagi. Rina ya, kamu menjadi di kampus kamu. Ya Allah. Bener nggak? Pertanyaan terakhir. Apa benar kamu telah menjadi di kampus? Hah? Bener? Jadi kamu selama ini di kampus, kamu ke laki-laki lain, ke teman-teman di kampus, supaya dapat uang? Iya, Kak. Tapi ini kan semua gara-gara Ibu. Saya nggak habis pikir dengan kelakuan suami Diva yang sampai segitunya sama Diva. Saya melihat energi yang mengerikan dari anaknya dan ternyata terbukti adanya teka-teki di dalam keluarga ini. Aku tuh nggak mau, Bu. Kalau aku tuh harus dihidupin sama Ibu. Pakai uang haram aku nggak terima. Bapak juga. Bapak selama ini pengangguran. Dengar, Pak. Pernah ngasih duit aku kan aku juga pengen jajan. Aku juga pengen main-main sama temen-temen aku. Semua ini kan gara-gara Ibu sama Bapak. Cuman kamu pikir pakai otak. Kalau kamu emang hasil kamu itu. Ya coba kalau aku punya Bapak seperti ini, aku mau ngapain lagi, Pak? Dek, emang kurang uang yang Mama kasih? Ya kurang lah, Bu. Itu kan sama aja Ibu juga pakai uang haram. Aku nggak terima, Bu, kalau aku tuh harus dihidupin sama uang haram. Kamu jaga anak, makanya pakai otak. Jangan pakai dengkul. Kamu di Anak rumah makan satu-satu tidur aja, kamu nggak nggak pernah pakai. kasih aku uang. Ini jadinya anak kita terlantar. Gimana sih kamu jadi orang? Aduh. Bapak, Ibu kan bekerjanya juga sebenarnya di rumah juga, Bu. Ibu sebenarnya punya waktu juga untuk ngawasin anaknya. Bapak juga Iya, kan Pak. sebenarnya. Waktu saya Ini kalau bantu. anak udah kayak gini, siapa yang salah coba? Ya pasti salah ibu. Lah? Karena Pak, kita tuh jalanin rumah tangga ini berdua, bukan cuma aku sendiri. aku cari nafkah, kamu jaga anak kamu. Lah, Gimana? kamu juga lebih sering di rumah kok. Aku kan kerja. Kamu kasih aku uang makan nggak? Aku kasih, walaupun nggak Mana? banyak, walaupun Mana? kamu nggak banyak. Ini di rumah Nggak sehari-hari nih, pernah. suasana kayak gini sehari-hari. Iya mas, saya sampai stres mas. Harus tiap hari tuh dengerin mereka seperti ini mas. Ya iyalah, stres banget pasti. Semuanya energinya negatif.
sekarang harapan si Rina apa? Harapan saya supaya ibu saya tuh nggak judi online lagi, Mas. Dia kerja apalah, Mas, nyuci-nyuci di tetangga, apa jual-jualan apa kayak gitu kan. Halal kan, lebih halal seperti itu kan, Mas. Dan pengennya bapak itu cari kerja, nggak males-malesan, nggak tidur-tiduran di rumah, seperti itu, Mas. Kamu pengen ibu kamu berubah, kamu pengen bapak kamu berubah, tapi kamunya juga melakukan hal yang salah. Ya nanti kalau misalkan itu juga saya berusaha untuk berubah, Mas. Tapi katanya ibu kamu ngasih kebutuhan kamu, memenuhi semua yang kamu mau. Kurang emang deh. Emang kurang? Sebenarnya sih nggak masalah, ini cuman buat ini doang, Mas, buat ngilangin kejenuhan aku di rumah kayak gitu. Biasanya ngapain emang supaya nggak jenuh, apa yang kamu lakukan? Ya dengan cara begitu, Mas. Gimana kalau sama-sama ntar hari ini di restart ulang memorinya? Masih bisa nggak sih, Roy? Pasti masih bisa lah. Mereka masih jauh umurnya. Maksudnya mereka masih panjang perjalanannya. Dia bisa stop jadi Rina. Dan si papanya cari kerja yang bener, setia. Aku paling sebel sih kalau lihat cowok nggak bisa cari duit, nggak setia lagi. Aku juga sebel. Ya kan? Iya. Tapi saya cuma pesan buat Rina aja. Rina? Hentikan aja ya. Rina mau dihentikan nggak? Mau. Tapi nanti gimana kamu memenuhi kebutuhan kamu? Ya nanti kan, Jualan online aja ntar. ya nanti usaha-usaha kecil-kecilan. Iya, buat bantu ibunya. Iya, kamu udah ide nggak? Kalau untuk aku sendiri sih kayaknya saling kerja sama aja gitu loh. Untuk Rina bantu ibunya supaya ibunya juga nggak terlalu berat kan kerjanya gitu. Siap, Kak. Oke. Baiklah. Bapaknya siap nggak untuk berubah? Maksudnya ya menggunakan waktu siang, paginya untuk sesuatu yang lebih produktif gitu Pak, yang lebih menghasilkan. Ya, saya siap aja nih Pak ceritanya. Cuman istri saya ini bawel banget. Mas, dulu Pak, jangan dikaitin sama istrinya, Bapak aja dulu. Bapaknya gimana rencananya gitu, kami pengen tahu. Ya, insya Allah mudah-mudahan kedepannya keluarga kami saya akan bawa yang lebih baik lagi, yang lebih benar lagi. Iya Pak, Bapak saya rasa harus lebih ambil sikap untuk bertanggung jawab gitu Pak. Iya, Ini betul, ada Pak. 2 perempuan yang dipercayain hidupnya sama Bapak. Saya rasa kalau Bapak lebih bertanggung jawab, itu akan lebih bahagia, ya? Oke, Iya, baik. sip. Oke, Saya akan tutup kasus ini ya. siap. Dengan demikian, kasus ini saya tutup. Semoga mereka mempunyai kehidupan baru dan ibunya lepas dari judi online, bapaknya kerja keras dan Rinanya juga kerja online atau cari pekerjaan yang lain. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Sampai meninggalkan studio lewat sebelah sini. Janganlah mencari sesuatu dengan cara yang salah, karena akan menjerumuskan kita ke lubang yang salah. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku hidupnya sangat rumit karena ambisi suaminya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Ria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Kenalkan Mbak. Ya, Ibu. Mbak. Malam. Ya, terima kasih. Selamat malam Ibu Ria. Ibu Ria yang pakai nama samaran Ibu Ria yang mana? Yang ini. Oke, selamat malam Ibu Ria. Selamat malam Mas Bayu. Ya, ini siapa? Saya temannya. Ini teman saya tapi udah saya anggap kayak saudara. Keluarga saudara. Namanya siapa, Bu? Kita ganti dengan nama samaran ya? Iya. Kita ganti ya dengan Lita. Ya Lita juga. Ya. Ibu Ria, apa yang mau diceritakan? Ini saya mau ngasih tahu sama Mas Bayu. Hmm. Suami saya kan ngikutin caleg gitu.
Ikut caleg? Oh. Dia di Jawa Tengah. Kok sekarang jadi sikapnya aneh gitu loh. Jadi kayak maksudnya aneh? depresi. Maksudnya gini, Mas. Depresi gimana ya? Maksudnya gini, dia itu kan udah lewat ya masa pemilihan itu. Tapi dia merasa itu masih masa caleg terus, masih masa kampanye terus sampai sekarang. Padahal udah lewat. Oh, berarti suaminya kalah. Iya, bisa dibilang kalah. Iya kalah. Jadi suami saya jadi aneh gitu loh. Jadi depresi. Padahal dia udah berobat. Tapi tetap aja. Takut ada suaminya itu kan ikut caleg gitu ya. Takut di belakang itu ada yang nggak suka sama suaminya, ada yang berbuat atau apa. Maksudnya di luar dari sifat dia yang sehari-hari gitu, Mas. Maksudnya takutnya dia takut si Mbak Ya, Maria. Maria. Pakai nama Takutnya ada orang yang berbuat curang di belakang atau make yang alam-alam gaib gitulah, Mas. Pakai yang kasat mata begitu. iya. Oh, yang gaib-gaib. Iya, Ibu tadi bilang udah sempet ke apa psikolog, psikiater ya? Iya. Udah diobatin gitu? Udah. Terus? Ya masih Udah ada Masih hasilnya belum? nggak ada hasilnya. Udah habis-habisan, Mas, Bu. Saya juga Kasihan udah teman saya ini. habis-habisan. Makanya saya bingung gimana sama anak-anak saya gitu loh nantinya gitu loh. Anak-anak ada berapa, Bu? Ada 3, Mas. Mereka tahu bapaknya seperti ini. Tahu, Mas. Sekarang suaminya di mana? Ada di belakang, Pak. Sama Ibu suami bawa. saya. Oh, sama suami Ibu juga. Harus dituntun, Mas, kalau enggak. Iya. Oh, kalau Mikirnya- sendiri gimana tuh? Ya bisa gitu, Mas, kita takut. Jadi suami saya suka kemana dia ikut, kalau memang nggak ada kerjaannya, ikut mendampingin suaminya si suka nemenin gitu. Oke, baik. Harapan Ibu apa dengan datang ke sini? Ya saya pengen suami saya tuh apa ya? Kembali seperti yang Kembali dulu, seperti gimana mula gitu, baik-baik aja. Ya sehat lah. Pengen kembali normal, Iya, kembali apa sehat ada nggak? mentalnya gitu Iya. ya. Yang di kasat mata itu apa ada di dekat suaminya, itu yang dia Iya, takutin, Mbak Aisyah. takutnya gitu. Mungkin ada yang nggak suka sama dia atau dia diguna-guna sama ke suami saya jadi begini. Tapi Ibu yakin nih bisa sembuh dengan datang ke sini? Ya insya Ikhtiar, Allah, Ibu udah Mas. datang ke psikiater. Ikhtiar, Tapi Mas, belum ada mana tahu perubahan. cocok. Insya Allah, mudah-mudahan sih bisa Yakin ya, Bu? dengan bantuan Mas Bayu. Ya, saya yakin. Saya kasihan, Mas, lihat teman saya ini. Ya, saya Karena dari sih dulu nggak saya bisa berteman. menjanjikan apa-apa dan saya yakin Roy Kiyoshi juga mungkin ya hanya membantu tapi semuanya ya kita nggak pernah tahu ya. Mudah-mudahan aja sembuh, mudah-mudahan kembali Mudah-mudahan normal, cocok, ya. mudah-mudahan kembali sehat lagi. Amin. Ya, baik. Kami akan ajak Ibu untuk bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ria, dengan tanggal lahir 12 Januari 1981 dan mendiami nomor rumah 6. Sosok yang baik hati dan juga rela berkorban demi orang yang ia sayangi. Entah kenapa, saat ini saya merasakan aura dari sosok Ria tidak stabil. Adanya sebuah permasalahan yang cukup rumit yang saat ini ia rasakan. Masa lalu yang penuh ambisi yang tidak tercapai membuat pikirannya tidak bisa dikendalikan. Saya melihat seseorang yang hadir di kehidupannya dan membuat saya masih penasaran sampai saat ini. Saya Ria, saya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Roy. Silahkan Malam. duduk. Terima kasih. Ibu Ria yang mana? Saya. Ibu Ria. Tanggal lahirnya 12 bulan 1 1981 dan nomornya 6, rumahnya. Ya. Ibu Ria ini suaminya caleg dan kalah dari hasil pemilu kemarin. Cuman jadinya stres, macam depresi gitu ya. Jadi suaminya tuh berpikir ini masih terus kampanye. Ini masih terus Dia masih kampanye. merasa ini masih pencalekan dan belum